baik untuk host, mohon untuk mengaktifkan Ustadz Alia Sembawaji sebagai co-host di malam Assalamualaikum hari. Kang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sehat Ustadz. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah Ustadz, Pangestu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah sedang di mana nih Ustadz? Alhamdulillah di rumah kan sih. Oh di rumah, itu Di rumah pakaiannya baru tebal turun. seperti yang kehujanan Ustadz? Iya, outer saja Kang sih, outer. Oh terus. Taib, taib, Masya taib. Allah. Alhamdulillah Ustaz, kami sudah menantikan untuk kajian pada malam hari ini. Kami langsung saja berikan kesempatan kepada Ustaz untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini di pertemuan ketiga tentang perang Hunain, khususnya tentang perang tentang keberanian para sahabat di perang Hunain ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita. Alhamdulillah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat Islam, hidayah yang sangat agung dan mulia. Hidayah yang dengannya kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui hak Allah dan Rasulnya, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga nikmat-nikmat ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kelak mempertemukan kita, menyatukan kita dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Jannatul Firdaus bersama beliau Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, dan demikian pula bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari kisah perang Hunain. Subhanallah. Sebagaimana telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, bagaimana awal peperangan yang dialami oleh kaum muslimin adalah sebuah kekalahan. Di awal peperangan adalah sebuah kekalahan. Namun semua itu berbalik 180 derajat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dengan bagaimana tegarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan para sahabat yang bersama beliau alaihim ridwanullah, ya, yang mereka dengan sangat tegarnya mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa ini. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentara, yaitu para malaikat yang memberikan support dan dukungannya kepada kaum muslimin pada hari tersebut, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah ayat 25 sampai 27. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di dalam banyak peristiwa, di dalam banyak medan-medan pertempuran, dan juga ketika di peristiwa perang Hunain. Ingatlah ketika sebelumnya kalian dikagumkan oleh jumlah kalian yang banyak. Namun jumlah banyaknya kalian ini tidak menolong kalian sedikit pun, dan bumi menjadi sempit bagi kalian. Kemudian kalian lari tunggang langgang, kalian lari kocar kacir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangannya, sakinatahu, ketentramannya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang beriman. Dan Allah menurunkan tentara yang tidak kalian melihatnya, dan Allah mengadab orang-orang kafir. Dan itulah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah menerima taubat sesudah itu kepada siapa yang Allah kehendaki.
dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Subhanallah ikhwatal iman, di sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa umat Muhammad ini adalah umat yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka benar-benar tulus dan ikhlas bergantung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun umat ini akan hilang segala marwah, segala kemuliaan, segala kehebatannya ketika umat ini mengira bahwa kehebatan mereka adalah pada effort yang telah mereka keluarkan. Ketika kaum muslimin berbangga dengan jumlah 2 miliarnya, tapi kita melihat bahwa 2 miliar yang ada pada saat ini walam tughni ankum syai'a, tidak bisa nolong kita sedikit pun. Sedikit pun. Kita hanya cuma bisa berdoa, kita hanya bisa meratap, kita hanya bisa menangis, mendengar, melihat, mengetahui tragedi-tragedi yang terjadi pada banyak saudara-saudara kita di Gaza, di Sudan, di Suriah, di negeri-negeri yang lainnya. Yang itu menjadi PR besar 2 miliar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun segala kebanggaan ini la syai', tidak ada nilainya. Semua kebanggaan ini tidak ada nilainya tanpa tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pasrah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika umat ini pasrah dengan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita. Kepada kita semuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah menurunkan ketentramannya, wa anzala sakinatahu thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Kemudian Allah menurunkan ketentramannya kepada rasulnya. Di sinilah menunjukkan juga kepada kita ikhwatan iman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sendirinya tidak akan bisa menolong diri beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri tanpa pertolongan Allah. Dengan Allah memberikan ketentramannya ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keteguhan hati yang telah Allah tanamkan di dalam hati beliau, maka dengan itulah beliau sallallahu alaihi wasallam tegar dan teguh di medan jihad untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh beliau. Kemudian juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa 'alal mu'minin, dan kepada orang-orang beriman. Di sini juga mengajarkan kepada kita ikhwafillah bahwa mereka-mereka yang tegar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi orang-orang musyrikin pada saat itu dari suku Hawazin. Mereka adalah orang-orang beriman berdasarkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketentramannya kepada Rasulnya Muhammad SAW dan kepada orang-orang beriman. Ini adalah tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka-mereka yang tegar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, pada saat itu adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat Ansar yang tegar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, ya, dan anak beliau Al-Fadl. Kemudian Abu Sufyan bin Al-Harith yang juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Mereka adalah orang-orang beriman berdasarkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan telah dijelaskan juga pada kesempatan sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentara malaikat ini bukan untuk berperang, tapi memberikan support kepada orang-orang beriman. Ya, berdasarkan beberapa riwayat, di antaranya riwayat dari Ibnu Ishaq dalam sirahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau berkata, lam tuqatilil malaikatu fi yaumin siwa badrin minal ayyam wa kanu yakununa fima siwahu minal ayyami adadan wa madadan la yadribun. Allah tidak menurunkan bala tentara malaikat dalam suatu peristiwa peperangan kecuali perang Badar. Hanya di perang Badar saja tentara malaikat itu ikut menebas leher orang-orang musyrikin. Di luar itu malaikat tidak melakukan perlawanan terhadap orang-orang musyrikin. Sesungguhnya mereka itu pada hari itu untuk meramaikan jumlah orang-orang beriman, menolong orang-orang beriman, namun mereka tidak ikut menyerang. Ya, maka di sini juga memberi pelajaran kepada antum, kepada kita semuanya.
seringkali terkadang kita mendapatkan potongan-potongan video di mana disebutkan malaikat Allah turun dalam peperangan ini, dalam peristiwa itu, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan penyerangan terhadap para tentara musuh-musuh Islam, yang semua itu eh, tidak benar. Ya, itu semua adalah tidak benar. Karena apa, kekhwatan iman? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan para malaikat itu menyerang orang-orang kafir di peristiwa perang Badar saja. Di luar itu, para malaikat hanya memberikan support, tidak melakukan penyerangan terhadap orang-orang kafir. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka berbaliklah kondisi dan keadaan. Berbaliklah yang asalnya penuh dengan kekalahan, akhirnya berbalik menjadi kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka berbaliklah kaum muslimin mengejar orang-orang musyrikin tersebut, sehingga sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man qatala kafiran falahu salabuhu. Barang siapa yang membunuh orang kafir, maka semua yang menempel pada orang tersebut termasuk kendaraannya adalah milik orang tersebut. Sehingga Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an, pada hari itu beliau membunuh 20 orang. Dan semua apa yang ada pada orang tersebut, baju perangnya, tameng perisainya, penutup kepalanya, pedangnya, kudanya atau ontanya, semuanya milik mereka yang membunuhnya. Ya, dan dia mendapatkan 20 dari 20 orang yang dibunuh dalam peristiwa perang tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang mendampingi Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau kaum muslimin pada saat itu, di antaranya adalah istri dari Abu Talha, ya. Istri Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu, yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim Rumaisah bintu Mulhan, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang memang beliau seorang wanita yang memiliki banyak kemuliaan yang luar biasa. Sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya beliau menyampaikan, ishtaqatil jannatu min Ummi Sulaim radhiyallahu anha, bahwa surga itu merindukan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ikhwatan iman, pada peristiwa perang Hunain ini Ummu Sulaim mendampingi suaminya Abu Talha, ya, dan beliau membawa khinjar, ya. Khinjar itu sebuah belati, ya, sebuah belati yang memang sengaja dibawanya. Di dalam Sahih Muslim, Anas bin Malik menceritakan bahwa ketika Ummu Sulaim membawa belatinya, ya, dan dilihat oleh suaminya Abu Talha, maka Abu Talha pun mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hadhihi Ummu Sulaim ma'aha khinjar. Ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim bawa belati. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, ma hadzal khinjar? Untuk apa belati itu, wahai Ummu Sulaim? Maka kata Ummu Sulaim, ittakhadtu indana minni ahadun minal musyrikin baqartu bihi batna. Memang sengaja saya bawa ya Rasulullah. Kalau ada orang musyrik yang berani mendekatiku, maka kau akan belek perutnya. Kata Ummu Sulaim begitu. Maka Nabi SAW pun tertawa, yang mendengar apa yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, aqtulu man ba'dana minat tulaqa in hazamu bik. Ya, aku akan membunuh mereka-mereka yang lari dari medan perang ini ya Rasulullah. Yaitu orang-orang yang dimerdekakan oleh Nabi SAW dari orang-orang Quraisy Mekah. Yang mereka itu lari tunggang langgang di awal peperangan. Gara-gara mereka meninggalkan engkau ya Rasulullah. Mereka meninggalkanmu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menjawab kepada Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, innallaha qad kafa wa ahsan. Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi dan telah berbuat baik. Ya. Artinya pertolongan Allah enggak penting dengan adanya mereka-mereka yang lari dari situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa di antara suku Hawazin ada seseorang yang besar, ya, seorang yang besar mengendarai seekor onta berwarna merah dengan membawa bendera hitam, ya, yang di ujung bendera itu ada tombaknya, yang dia memimpin sukunya, ya, dan suku Hawazin ada di belakang dia. Dan ketika dia mendapati suatu kesempatan, dia menikam dengan tombaknya tersebut.
Maka kemudian ketika dia mengejar seseorang, dia hanya cukup dengan mengangkat tombak yang ada benderanya tersebut, maka orang-orang suku Hawazin akan mengikuti orang itu. Maka Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, ya, dan juga salah seorang dari sahabat Ansar terus memantau, ya, mengincar orang tersebut, dan keduanya berupaya uh, untuk menjatuhkan orang itu. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian berhasillah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memotong bagian belakang kaki orang itu yang berada di atas onta. Maka orang itu jatuh dengan kepala jatuh ke belakang, dan setelah itu sahabat Ansor memenggal kakinya sampai terpisah, sampai setengah kakinya. Dan ketika itulah mulai bagaimana suku Hawazin berjatuhan, mereka lari, mereka tunggang langgang, mereka berusaha untuk menyelamatkan dirinya ketika melihat pimpinan mereka mati pada peperangan tersebut, dibunuh oleh Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu an dan salah seorang sahabat Ansar secara bersamaan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada peristiwa itu, di hari tersebut, di antara sahabat yang mendapatkan banyak rampasan perang atau harta dari kekalahan musuh-musuhnya adalah Abu Qatadah radhiyallahu an, ya, yang mendapatkan harta hasil peperangan itu. Ketika Qatadah radhiyallahu an mengambil harta tersebut dari seseorang yang dikalahkannya pada peristiwa peperangan ini, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa di dalam peristiwa perang Hunain kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika kami bertemu dengan bahwa umat Islam pada saat itu sebagian besarnya adalah pejalan kaki, ya, pasukan pejalan kaki. Aku melihat di antara salah seorang musyrikin yang hampir membunuh seorang muslim. Maka aku pun mengejarnya, dan aku menyerangnya dari belakangnya ketika dia hampir membunuh seorang muslim itu. Dan ketika dia menoleh kepadaku, dia jatuh dengan menimpaku, dan aku mencium bau kematian dari orang tersebut. Artinya orang itu mati pada saat itu. Setelah itu aku melepasnya, dan aku pun menghampiri Umar bin Khattab pada saat itu. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di saat itu aku bertanya, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan manusia? Karena dia melihat sebagian kaum muslimin lari, tunggang langgang. Namun sebagian sahabat, sebagaimana yang telah disampaikan pada kajian sebelumnya, bahwa kurang lebih 100 orangan sahabat masih menetap di sekitar Nabi Muhammad SAW, baik dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansar. Ya, maka di saat itulah Nabi SAW bersabda, "Man qatala qatilan lahu alaihi bayyina falahu salabuhu." Barang siapa yang membunuh seseorang dari orang-orang musyrikin ini dan ada saksinya, maka dia mendapatkan apa yang ada pada lawannya itu. Ya, dia mendapatkan apa yang dimiliki dari lawannya itu. Maka di saat itu aku pun bertanya, siapa yang menyaksikan bahwa aku yang membunuh si fulan? Setelah aku bertanya, aku berdiri, terus kemudian aku duduk lagi, tidak ada yang menjelaskan itu sampai ada salah seorang, sampai Nabi SAW bertanya. Ketika aku mengucapkan ini 3 kali, Nabi SAW bertanya, malaka ya Abu Qatadah? Kenapa engkau wahai Abu Qatadah? Maka Abu Qatadah menceritakan bahwa dia telah mengalahkan salah seorang dari musyrikin itu dan mati. Namun beliau menanyakan apakah ada saksi untuk itu. Karena Nabi SAW menyampaikan kalau ada saksinya maka baginya harta yang dimiliki oleh lawannya. Maka ada salah seorang yang mengatakan, sadaqa ya Rasulullah wa salabu dhalikal qatil indi fa'ardihi min haqqihi. Benar Abu Qatadah ya Rasulullah, ya, bahwa dia yang membunuhnya, dan memang barang itu, apa barang yang dimiliki oleh orang tersebut ada padaku, dan ini adalah haknya, kata orang tersebut. Abu Bakar As-Siddiq, awalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar itu, dia mengatakan, tidak bisa begitu wahai Abu Qatadah. Kata Abu Bakar seperti itu. Bisa jadi dia yang membunuhnya atau orang lain yang membunuhnya dengan keberaniannya, namun kemudian engkau yang mendapatkan bagian yang padahal itu bukan hakmu. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seperti itu. Kemudian Nabi SAW menjawab kepada Abu Bakar, sadaqa fa'atihi iya. Bahwa Abu Qatadah telah berkata jujur, berikan kepada dia haknya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka aku pun mendapatkan apa yang
ada pada diri orang tersebut. Karena orang itu, sebagaimana disampaikan pada peperangan, pada kisah sebelumnya, bahwa orang-orang musyrikin, suku Hawazin, mereka keluar menuju Hunain dengan kerabat mereka, dengan keluarga mereka, dengan seluruh harta mereka. Ya, sehingga setiap lawan yang kalah ini tadi membawa banyak harta yang luar biasa. Nanti insya Allah akan disampaikan semoga pada kajian malam ini terkait berapa sih harta perolehan perang yang diperoleh oleh kaum muslimin dari peristiwa Hunain ini. Sehingga Abu Qatadah menceritakan bahwa dari apa yang aku ambil dari orang tersebut, dari lawanku ini, aku jual, aku memiliki sebuah kebun, ya kebunnya Bani Salimah, ya, dan itu adalah harta pertamaku yang aku miliki setelah aku memeluk agama Islam. Kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Di sini Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ketika seorang muslim membunuh orang musyrik di dalam peperangan, ya peperangan yang syar'i, yang sah, ya peperangan bukan peperangan fitnah, ya, tapi peperangan yang sah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka dia berhak untuk mendapatkan apa yang ada pada diri orang tersebut di luar ghanimah, ya. Dan apa yang ada pada diri orang itu bukan termasuk khumus yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Sebagaimana diriwayatkan dari Salamah ibnul Aqwa, dia membunuh seorang musyrikin, ya, dan dia membawa onta yang dimiliki oleh orang musyrikin itu dituntun dengan membawa kendaraan itu dan semua apa yang ada di atasnya termasuk senjatanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, man qatala rajul, siapa yang bunuh orang itu yang memiliki onta merah ini? Kemudian dijawab Ibnul Aqwa, ya Rasulullah. Ya, yang membunuhnya adalah Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu an. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lahu salabuhu ajma'. Semua peninggalan yang ada pada orang tersebut adalah miliknya Salamah. Dan ini berlaku, kata Imam Al-Baghawi, berlaku apakah itu diumumkan oleh pemimpin atau panglima perang atau tidak. Ya, apakah perlawanan itu, apakah Muslim yang membunuh orang kafir itu berhadapan face to face langsung ataupun tidak. Ya, karena sebagaimana Abu Qatadah yang membunuh orang tersebut atau mengalahkannya sebelum Nabi SAW mengumumkan man qatala qatilan falahu salabuh, sebelum diumumkan hal itu. Dan juga dua orang ini tidak terjadi face to face, peperangan face to face antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana sebentar lagi kita akan membahas asar atau riwayat tersebut. Dan Nabi SAW setelah itu mengizinkan kepada Salamah untuk memiliki semua yang ada pada orang itu. Inilah yang menjadi keputusan Nabi SAW, syariat yang hukum yang berlaku. Dan oleh karena itu Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan, وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي. Dan inilah pendapat mayoritas dari para ulama dan juga dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, juga para ulama yang datang sesudah mereka, seperti yang menjadi pendapatnya Imam Al-Auza'i dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Adapun apa yang dialami oleh Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu an, ini disebutkan dalam Sahih Muslim, ikhwafillah. Ya, Salamah Ibnul Aqwa menceritakan bahwa ketika kami berperang melawan Nabi, bersama Nabi SAW melawan Hawazin, ya, bersama Nabi SAW melawan Hawazin, dan pada saat itu ya kami sedang makan bareng dengan Rasulullah SAW. Kemudian kami melihat ada seorang laki-laki dengan menunggangi onta merah, dan dia turun dari ontanya mendudukkannya, ya, dan mengikat ontanya. Kemudian saya melihat, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika orang itu melihat kami, maka dia pun balik ke ontanya, menaiki ontanya untuk pergi. Maka aku pun mengejarnya, kata Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu anhu. Aku mengejarnya. Ada seorang sahabat yang mencoba mengejarnya menunggangi ontanya, namun ontanya adalah onta yang lemah, yang tidak bisa mengejar dengan cepat. Sedangkan aku mengejar orang tersebut dan aku menginjak lutut dari onta itu untuk bisa naik ke atas ontanya dan menurunkan onta tersebut. Ketika onta itu mulai menurunkan kaki depannya, ya, sebelum dia duduk, aku berhasil membunuh penunggang dari onta merah ini tadi, kata Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu anhu. Sehingga
setelah aku mengalahkannya dan ternyata dia adalah intelijen atau mata-mata orang kafir yang sedang mengamati kami. Ya, adalah intelijen orang kafir dari suku Hawazin yang sedang mengamati kami. Maka aku pun datang membawa onta itu dengan aku tuntun, ya onta merah tersebut dengan segala apa yang ada di atasnya dan senjatanya juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku, demikian pula sebagian para sahabatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, man qatala rajul, siapa yang membunuh orang itu? Maka Salamah mengatakan, aku ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laka salabuhu ajma'. Semua yang ada pada orang tersebut milikmu semuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah disampaikan pada awal peperangan, bahwa front terdepan dari pasukan umat Islam di bawah kepemimpinan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Dan bagaimana suku Hawazin pada awalnya berhasil memukul mundur pasukan kaum muslimin, ya, yang ini membuat banyak dari umat Islam yang kocar-kacir pada saat itu di awal peperangan. Dan juga tidak sedikit dari mereka yang berjatuhan, ya, mereka terluka pada saat itu. Di antara yang terluka yang berjatuhan dari kudanya, dari bagalnya, dari kendaraannya, di antaranya adalah Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin, ya, dan suku Hawazin melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya, Nabi SAW bertanya, mana Khalid ibn Walid? Mana Khalid ibn Walid? Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman ibnu Azhar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Khalid ibn Walid keluar bersama Nabi SAW pada waktu peristiwa perang Hunain, ya, dan dia diberi pinjaman kuda oleh Nabi. Ya, Nabi SAW mempersilahkan Khalid untuk menunggangi kuda Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika peperangan itu hampir selesai atau telah selesai, suku Hawazin telah melarikan diri. Nabi SAW bertanya, man yadullu ala rahli Khalid ibn Walid. Siapa yang bisa menunjukkan di mana tempatnya Khalid ibn Walid? Kemana dia? Kemana Khalid? Maka aku pun berjalan. Ya, aku berlari di depan Nabi SAW dan aku pun bertanya, siapa yang bisa menunjukkan di mana Khalid? Siapa yang bisa menunjukkan di mana Khalid? Ya, kata Ibnul Azhar, ya, dengan suaranya melantang ini menanyakan itu. Sampai ditunjukkanlah aku kepada tempat di mana Khalid sedang duduk. Ya, dia duduk dengan nyandar. Ya, beliau terluka. Khalid bin Walid radhiyallahu an terluka dan dia nyandar karena kondisi luka yang dialaminya. Kemudian didatangilah Khalid bin Walid radhiyallahu an oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melihat luka yang menganga yang mengalir pada tubuh Khalid. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meniup luka itu dan sembuhlah Khalid radhiyallahu an dari luka itu. Ya, ini di antara mukjizat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berulang-ulang, ya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekali, sebagaimana pada waktu peristiwa perang Khaybar, Ali yang sakit mata kemudian didoakan oleh Nabi dan sembuh, dan juga banyak lagi dalam peristiwa-peristiwa yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dengan Khalid radhiyallahu an dalam peristiwa perang ini. Dan kaum muslimin mereka mengejar orang-orang kafir sampai mereka berlarian ke banyak penjuru. Ya, mereka berlarian ke banyak penjuru dan mereka sudah lagi tidak mempedulikan satu dengan yang lainnya. Nah, ini membuat sebagian orang-orang ahlu Makkah, penduduk kota Makkah, sebagaimana pada kesempatan sebelumnya juga disampaikan, bahwa sebagian dari penduduk kota Makkah yang mereka disebut dengan at-tulaqa, orang-orang yang dimerdekakan. Ya, sebagian mereka ikut berangkat perang di dalam peristiwa perang Hunain, tapi tidak semuanya atau belum semuanya mereka masuk Islam. Ya, tidak semuanya mereka masuk Islam. Maka orang-orang tulaka ini, mereka-mereka yang dimerdekakan oleh Nabi pada waktu peristiwa Fathu Makkah, tidak menjadi tawanan, dan mereka ikut berangkat bersama Nabi SAW dalam peristiwa perang Hunain. Walaupun mereka belum Muslim, melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang sebegitu hebat dan dahsyatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat mereka dengan lebih legowo memeluk agama Islam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya di surat At-Taubah 25 dan 26,
laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Dan sungguh Allah telah menolong kalian semuanya di dalam banyak peristiwa. Dan juga ketika peristiwa Hunain, ketika kalian dikagumkan oleh jumlah kalian yang banyak, namun tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Dan bumi menjadi sempit bagi kalian. Dan kemudian kalian lari tunggang langgang. Kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kalian tidak bisa melihatnya. Dan Allah mengazab orang-orang kafir. Dan itulah balasan bagi orang-orang kafir. Maka karena itulah suku Hawazin kalah dengan kekalahan yang sangat fatal. Kekalahan yang luar biasa. Dan umat Islam mendapatkan ghanimah. Ya, harta perolehan perang yang luar biasa pada saat itu. Termasuk juga yang kesalahan besar suku Hawazin. Di antaranya di awal peperangan dia membawa anak-anaknya, membawa wanita-wanitanya, membawa harta-harta mereka. Ya, kendaraan-kendaraan mereka, onta-onta mereka, kambing-kambing mereka dikeluarkan semuanya. Dan itu menjadi ghanimahnya umat Islam yang luar biasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana orang-orang musyrikin, orang-orang kafir suku Hawazin ini mereka melarikan diri. Ya, karena kekalahan yang sangat fatal itu, di antara mereka yang melarikan diri adalah pimpinan utama dari suku Hawazin, yaitu Malik bin Auf, ya, Malik bin Auf An-Nasri. Dia lari menuju Taif. Yang ini akan menjadi prolog kenapa setelah peristiwa Hunain ini kemudian terjadilah peristiwa Taif, ya, pengepungan kota Taif. Mereka lari ke Taif. Mereka bersembunyi di benteng yang ada di Taif pada saat itu. Ikhwatal iman. Dan kemudian di antara mereka ada yang mempersiapkan bala tentaranya untuk menghadapi bala tentara umat Islam yang jika mengejar mereka. Mereka berada di satu tempat yang disebut dengan Autas. Maka Nabi SAW mengirim suatu pasukan di bawah kepemimpinan Abu Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di bawah kepemimpinan Abu Amir. Yang Abu Amir ini adalah pamannya Abu Musa Al-Asy'ari. Paman dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa bahwa ketika Nabi SAW selesai dari peristiwa Hunain, beliau mengutus Abu Amir bersama sekelompok pasukan untuk mengejar orang-orang suku Hawazin yang melarikan diri dan berbentengkan diri di Autas. Maka dia bertemu dengan Duraid ibnu Summah dan matilah Duraid. Ya, dan kemudian dikalahkanlah pasukannya. Ya, mereka pasukannya dikalahkan. Kemudian Abu Musa menceritakan, aku diutus oleh Nabi SAW bersama Abu Amir. Ya, diutus untuk bersama mendampingi pamanku. Dan di dalam salah satu peperangan ini, Abu Amir terkena sebuah anak panah yang mengenai lututnya. Ya, mengenai lututnya. Yang itu kemudian aku pun bertanya, ya ammi, man ramaka, wahai pamanku, siapa yang menembakmu dengan anak panah ini sampai mengenai lututmu sampai berdarah dan tembus. Ya, berdarah dan tembus. Maka dia pun menunjuk seseorang. Maka kata Abu Musa, aku pun mengejar orang tersebut. Ya, dan ketika orang itu melihat aku mengejarnya, maka dia pun lari. Ya, berbalik, dia lari. Aku pun mengejarnya. Sampai aku mengatakan, ala tastahi, ala tathbut. Apa kamu nggak malu kamu lari dari aku? Ya, ketika mendengar panggilan yang seperti itu dari Abu Musa, orang itu pun berbalik. Dia diam. Sampai terjadilah duel pedang antara aku dengan dia, kata Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, terjadi duel pedang antara aku dengan orang tersebut. Sehingga aku pun berhasil membunuh orang itu, kata Abu Musa Al-Asy'ari. Dan setelah itu aku pun kembali kepada pamanku Amir. Nah, di sini ikhwafillah, di antara yang antum lihat bahwa peperangan yang dijalani atau dialami oleh bangsa-bangsa terdahulu, mereka itu menunjukkan benar-benar menunjukkan kepahlawanan, keberanian, ya, bahwa mereka berlawanan face to face, satu lawan satu, dan yang lain sebagainya di medan perang terbuka. Tidak dengan sembunyi-sembunyi, tidak hanya dengan main pencet tombol,
yang tidak menunjukkan kepribadian sebagai seorang yang laki-laki, yang jantan, yang pemberani di dalam medan perang, tapi lebih kepada pengecut-pengecut yang sembunyi di balik benteng-benteng, di balik persenjataan-persenjataan canggih mereka, dan mereka manusia yang paling takut berhadapan di medan perang secara face to face, secara langsung. Namun bagaimana di zaman itu, hatta orang-orang musyrikinnya pun ketika disebut oleh Abu Musa, kamu nggak malu lari dari aku? Ya, panggilan yang seperti itu saja sangat berdampak kepada orang kafir itu sehingga dia diam di tempatnya dan kemudian berpaling dan kemudian mencoba menghadapi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah dia berhasil membunuh yang menembakkan anak panahnya sampai mengenai pamannya, ya aku pun kembali ke pamanku, kata Abu Musa. Aku menemui pamanku Abu Amir. Kemudian aku pun berkata kepada pamanku, Inna Allah qad qatala sahibak. Allah telah membunuh orang yang membunuhmu, wahai pamanku. Yang menembakkan panahnya kepadamu. Kemudian pamanku berkata, cabut anak panah ini dari tempatnya. Maka aku pun mencabutnya. Ketika aku mencabutnya, ada mengucur air keluar dari lutut pamanku. Dan kemudian pamanku berkata, wahai keponakanku, baliklah kamu kepada Rasulullah SAW. Sampaikan salamku untuk beliau. Ya, dan sampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, Abu Amir berpesan, tolong maafkan aku. Mintakan ampunan kepada Allah untukku. Istaghfirli. Mintakanlah kepada Allah ampunan untukku. Maka setelah itu Abu Amir mengamanatkan kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menjadi pengganti beliau sebagai pemimpin dari pasukan tersebut. Setelah itu beliau wafat. Beliau meninggal dunia. Maka setelah beliau wafat, aku balik menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu aku menghampiri Nabi SAW sedang berbaring di sebuah dipan, pembaringan yang terbuat dari anyaman pelepah daun-daun kurma yang ditutup dengan kain tipis. Sehingga ketika aku menemui beliau, beliau bangun dengan bekas pembaringan itu menempel di punggung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan pinggangnya. Aku menceritakan apa yang dialami oleh pamanku Abu Amir, ya. Dan kemudian aku menyampaikan juga, ya Rasulullah, ada pesan dari beliau terhadap untuk engkau ya Rasulullah. Sampaikan kepada Nabi agar beliau memintakan ampun untukku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil air wudhu. Beliau wudhu. Selesai wudhu, beliau SAW mengangkat kedua tangannya sangat tinggi. Ya, mengangkat kedua tangannya sangat tinggi dan beliau berdoa, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Ubaid, hambamu, yaitu Abu Amir. Sampai kata Abu Musa, aku sampai melihat putihnya ketiak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau mengangkat tangannya sangat tinggi dan beliau berdoa, Allahumma ja'alhu yaumal qiyamah fawqa kathirin min khalqik au minan nas. Ya Allah, jadikanlah Abu Amir nanti pada hari kiamat di atas banyak orang. Di atas banyak orang. Muliakan dia ya Allah. Muliakan Abu Amir. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Musa mendengar doa yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepada Nabi, wali ya Rasulullah, fastaghfir. Aku juga ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah untukku ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ighfir li Abdullah bin Qais dzanbah wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Ya Allah, ampunilah Abdullah bin Qais dosa-dosanya dan nanti masukkanlah dia pada hari kiamat di tempat yang mulia, di dalam surga, di tempat yang mulia. Ini di antara dalil, ya, artinya bolehnya kita memintakan doa kepada orang saleh. Ya, sebagaimana mintanya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun, ya, sebagaimana antum pahami, sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ubudiyah, beliau menyebutkan walaupun yang seperti ini tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum minta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebiasaan mereka adalah berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ini tidak boleh, tapi ini lebih untuk menunjukkan bagaimana ketergantungan total mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Namun ketika kita mau, kita boleh untuk minta kepada orang saleh yang masih hidup untuk mendoakan kita untuk kemaslahatan dan kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Berbeda dengan ketika orang saleh itu sudah wafat, maka itu adalah haram dan syirik. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin,
lil asaf syadid, yang sangat kita sesalkan, bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan kesyirikan dengan meminta kepada orang-orang soleh yang sudah wafat, yang kebiasaan ini tidak pernah, ya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum sewafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antum membaca di dalam asar dan riwayat, di masa Umar pernah terjadi suatu krisis, ya, paceklik yang cukup berkepanjangan, maka kemudian mereka pun melakukan sholat istisqa. Pada saat itu Umar radhiyallahu an meminta kepada Abbas paman Nabi SAW untuk memimpin doa, ya, dan Umar berkata, ya Allah, dulu kami bertawassul dengan nabimu dan hari ini kami bertawassul dengan paman nabimu. Jelas yang dimaksud tawassul di sini adalah dengan doa paman Nabi Muhammad SAW, yaitu doanya Abbas, ya, bukan dengan zatnya. Ya, karena kalau tawassul itu hanya dengan zatnya saja, maka zatnya Rasulullah SAW jauh lebih mulia daripada zatnya Abbas bin Abdul Muthalib 1000 kalinya Abbas. Ya, tapi Umar tidak berdoa dengan bertawassul dengan zatnya Abbas, tapi dengan doanya Abbas bin Abdul Muthalib. Karena Umar radhiyallahu anhu tahu, demikian pula kaum muslimin tahu, demikian pula Abbas bin Abdul Muthalib tahu, bahwa berdoa kepada Allah adalah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang hidup, bukan oleh orang-orang yang sudah wafat. Apalagi minta kepada orang yang mati itu untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang menarik di antara kisah yang terjadi pada waktu selesainya atau selepasnya peristiwa perang Hunain. Yaitu yang dialami oleh salah seorang sahabat yang bernama Sahal bin Hanif atau Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Sahal bin Hunayf radhiyallahu an ini di antara sahabat yang cukup tampan, cukup bagus, ya, baik tampilan fisiknya, wajahnya maupun tampilan fisiknya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim dari Abu Umamah Ibn Sahal bin Hunayf. Ya, ketika dia Abu Umamah anaknya Sahal bin Hunayf ini menceritakan, waktu itu mandi beliau. Ya, beliau melepas jubahnya yang beliau pakai sebagai atasan, tapi mandi tetap pakai bawahan, atasannya dilepas. Ya, ketika selepasnya perang Hunain, ketika musuh telah kalah. Dan beliau orangnya sangat putih, sangat bagus, fisiknya bagus, ya, orangnya putih dan fisiknya sangat bagus, kulitnya bagus. Ada salah seorang sahabat yang lain yang bernama Amir bin Rabi'ah, ya, dari Bani Adi bin Ka'ab, melihat Sahal bin Hunayf ini mandi dengan tubuh yang sebagus itu, dia kagum. Saya tidak pernah melihat orang sebagus ini kulitnya, sebagus itu tubuhnya. Ya, dia mengatakan seperti itu, dia memuji seperti itu. Dan subhanallah, selepas dia memujinya, orang ini pergi, Sahal bin Hunayf langsung demam. Ya, setelah memuji langsung membuat Sahal bin Hunayf langsung demam, sampai demam yang luar biasa, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Maka dipanggillah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa disampaikan kepada beliau bahwa Sahal bin Hunayf sakit yang sangat dahsyat, sakit yang sangat keras. Dan dia tidak bisa berjalan menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dihampirilah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan tentang apa yang dialami ketika Sahal bin Hunayf mandi dan dilihat oleh Amir bin Rabi'ah. Kemudian setelah itu Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya yang lainnya, hal tattahimuna fihi min ahad? Apakah kalian menuduh seseorang tentang hal ini yang menyebabkan dia? Maka kemudian disebutkan bahwa ya Rasulullah, Amir bin Rabi'ah melihat kepadanya ketika dia sedang mandi, dan kemudian tidak lama setelah itu dia sakit. Langsung pada hari itu juga dia sakit. Maka Rasulullah SAW memanggil Amir. Ya, dan Nabi SAW memarahi Amir dengan mengatakan, alama yaqtulu ahadukum akhahu, halla idza ra'aita ma yu'jibuka barrakta, idza ra'a ahadukum syai'an yu'jibuhu falyubarrik, fa innal 'aina haqqun. Kenapa salah seorang di antara kalian dengan gampangnya dia membunuh saudaranya? Kenapa kalian ketika melihat sesuatu yang membuat kalian takjub, membuat kalian terkagum-kagum melihat itu, kenapa kalian tidak mendoakan tabarakallah? Ya, mengucapkan tabarakallah. Ucapkan tabarakallah, semoga Allah memberkahi. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, idza ra'a ahadukum syai'an yu'jibuhu falyubarrik. Ketika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang mengagumkan, ucapkanlah Allahumma barik. Ya, Allahumma barik. Ya Allah berkahilah. Fa innal aina
haqqun. Karena mata yang merusak itu benar adanya. Mata yang merusak itu benar adanya. Maka setelah itu Nabi SAW memerintahkan kepada Amir bin Rabi'ah, kamu harus mandi untuk saudaramu ini, Sa'al bin Hunayf. Maka dia seperti orang berwudu, ya, dia membasuh wajahnya, tangannya, sikunya, lututnya, ya, kaki-kaki dan jari jemarinya. Dan kemudian setelah itu air itu ditadahkan dan dituangkan untuk dijadikan mandinya Sahal bin Hunayf radhiyallahu an. Ya, disiramkan dari ujung kepala sampai kakinya. Selesai disiramkan seperti itu, sembuhlah Sahal bin Hunayf radhiyallahu an dari apa yang dialaminya, seperti tidak pernah sakit sama sekali. Ini menunjukkan di antara benarnya adanya ain, bahwa ain itu hak. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita ya khawafillah, bahwa ketika antum, kita semuanya, kita tidak tahu potensi buruk apa yang ada pada diri kita. Ya, yang bisa jadi potensi buruk itu ada pada setiap atau sebagian di antara kita. Yang ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, tiba-tiba membuat hal itu menjadi rusak atau sakit atau apa. Maka ketika antum melihat sesuatu yang menakjubkan, melihat anak saudara kita, melihat harta atau benda atau rumah atau kendaraan dari teman atau saudara kita yang mungkin kita kagum dan takjub dengan itu, ucapkan tabarakallah. Ucapkan tabarakallah. Yang dengan itu akan menetralisir potensi negatif yang mungkin ada pada diri kita. Karena dengan menyebut nama Allah, semua itu akan hilang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengumpulkan ghanimah yang ada. Dan ghanimah yang dikumpulkan luar biasa besarnya pada saat itu. Itu kurang lebih, ya, wanita dan anak-anak saja itu kurang lebih ada 6.000 orang. 6.000 wanita dan anak-anak. Ya, onta ada 24.000 onta. 24.000 onta. Kambing tidak kurang dari 40.000 kambing. Ya. Dan juga 40.000 kantong, 40.000 kantong yang berisi perak. Yang semuanya diamanahkan kepada salah seorang sahabat yang bernama Mas'ud bin Amr Al-Ghifari radhiyallahu an, ya, untuk disimpan semua aset ini tadi, semua ghanimah ini tadi di satu tempat di Ji'rana, yang ditaruh di sana, dan tidak dibagi oleh Nabi kecuali nanti sepulang dari peristiwa Taif, ya, kecuali setelah peristiwa Taif. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, rincian dari peristiwa Hunain, ya, dan nantinya insya Allah sebagaimana kita mengetahui bahwa sebagian orang-orang dari suku Hawazin ini mereka melarikan diri ke Taif, yang itu yang menjadi sebab kenapa akhirnya setelah kalahnya mereka di Hunain, kemudian Nabi SAW mengerahkan kaum muslimin untuk akhirnya nantinya mengepung Taif, yang itu akan menjadi materi pembahasan kita akan datang, yaitu peristiwa perang Taif atau Ghazwatut Taif, ya, pengepungan kota Taif. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Barakallahu fiikum. Wah, barakallahu fikum Ustazuna. Masya Allah, terima kasih Ustaz untuk penjelasan-penjelasannya terkait dengan keberanian para sahabat di Perang Hunain ini. Dan untuk selanjutnya, kita sudah memasuki sesi 2, yakni sesi tanya jawab, yang Masya Allah di tengah penjelasan materi, tadi sudah ada jemaah yang bertanya melalui chatbox di Zoom meeting ini. Yang insya Allah nanti setelah dibacakan dan dibahas, eh, apa namanya, jawaban dari pertanyaan dari chatbox ini, nanti selanjutnya kami akan persilahkan pertanyaan dari jemaah yang sudah raise hand, seperti Akhi Yuliadi Purawibawa. Mohon menunggu Akhi Yuliadi. Untuk pertanyaan yang pertama, dari seorang akhwat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu merahmati, menjaga, dan memuliakan Pak Ustadz dan keluarga, panitia dan jamaah kajian ini. Amin. Untuk pertanyaannya, mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini di luar tema. Yang pertama, eh, apakah ada dalilnya? Apakah dalilnya orang yang paling cepat mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas atau dalam kurung ahli zikir? Demikian Ustaz pertanyaan yang pertamanya.
Baik. Untuk pertanyaan pertama tentang dalil bahwa orang yang paling berhak, bukan yang paling pertama, yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Itu adalah berdasarkan sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Kemudian Nabi SAW menjawab bahwa aku sudah mengira bahwa tidak akan ada yang bertanya tentang ini sebelum dirimu, wahai Abu Hurairah, karena aku melihat bagaimana ambisimu, antusiasmu di dalam belajar ilmu hadis, belajar hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, ahakun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk pertanyaan keduanya yaitu apakah membaca surat Ad-Dukhan setiap hari, setiap selesai sholat duha, apakah ada keutamaan khusus? Atau apakah ada dasarnya yang menyatakan bahwa membaca surat Ad-Dukhan akan begini dan akan begitu? Mohon penjelasannya Ustaz menurut syariat yang benar. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Uh, Wallahu a'lam bishawab. Pertama terkait dengan kita menyadari bahwa setiap surat di dalam Al-Quran memiliki kedudukan dan kemuliaan dan keutamaannya sendiri-sendiri. Namun jika dibicarakan atau ditanyakan terkait dengan doa tentang keutamaan-keutamaan spesifik dari masing-masing surat di dalam Al-Quran, para ulama menjelaskan bahwa sebagian besar riwayat tentang keutamaan surat-surat ini adalah riwayat-riwayat yang dhaif, kecuali beberapa surat saja yang tidak jumlahnya pun tidak banyak, seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya Muawwidzatain, ya Al-Ikhlas, kemudian Al-Kafirun, ya, dan semua hadis-hadis kalau misalnya contohnya yang sebagian besar adalah dhaif, semua hadis-hadis tentang keutamaan dari surat Yasin misalnya, atau juga di antaranya adalah keutamaan surat Al-Waqi'ah yang katanya adalah untuk menghilangkan kefakiran. Termasuk juga wallahu a'lam bishawab adalah tadi keutamaan surat Ad-Dukhan. Sehingga tidak sabit, tidak ada sebuah riwayat yang sabit, yang tetap, yang menegaskan bahwa membaca surat Ad-Dukhan, apalagi dikaitkan dengan sholat duha, itu akan berdampak begini dan begitu bagi orang yang membacanya. Walaupun kita hakul yakin, penuh dengan keyakinan bahwa setiap surat di dalam Al-Quran, bahkan setiap ayat-ayatnya memiliki keunggulan, kemuliaan, keagungan sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang jazakallahu khairan Ustazuna untuk penjelasan dari pertanyaan akhwat di Bumiku Mengaji. Untuk selanjutnya kami persilakan Akhi Yulia di Purawibawa yang sudah resen untuk menyampaikan pertanyaan. Tafadhol. Ya. Terima kasih Kang Zai. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan bahwa perang itu berhadapan-hadapan. Sementara perang saat ini kan tidak seperti itu. Bahkan ketika di Palestina pun pasukan Izzuddin itu melepaskan roket ke Israel. Apakah perang yang tidak berhadapan-hadapan itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi? Itu start yang pertama. Terus yang kedua start mengenai penghormatan kepada Nabi. Eh, ini kan banyak nih start yang kita dengar itu mengenai rambut Nabi. Rambut Nabi itu apa memang rambut rambut dari Nabi yang ini apakah memang seperti itu? Terus yang kedua mengenai karomah. Tadi kan Ustadz mengatakan mengenai sahabat Abbas radhiyallahu an bahwa kaum muslimin bertawasul dengan karomahnya Abbas bin Abdul Muthalib. Apakah itu juga menjadi dasar bahwa sebagian dari kita mengambil karomah-karomah dari keturunan Nabi, Ustaz? Bahkan sampai pada air-air yang didoakan, ditiup, kemudian dan sebagainya itu, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakumullah khair. Pertama, terkait dengan peperangan, tidak berhadapan-hadapan seperti sekarang. Otomatis peperangan itu mengikuti konteks zaman, ya, mengikuti konteks zaman yang itu berbeda setiap zaman, setiap zaman sesuai dengan
apa yang terjadi pada saat itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang sekarang tidak sesuai sunnah, ya. Karena kita harus menghadapi musuh kita, ya. Di dalam peperangan itu kaidahnya adalah sebagaimana yang Allah firmankan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, persiapkanlah untuk menyambut mereka musuh-musuh kalian semampu kalian dari kekuatan. Ya, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Yang dengan kekuatan itu, dengan persenjataan itu membuat musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian menjadi gentar dan takut. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa konteks persenjataan yang harus dimiliki oleh umat Islam yang itu menjadi standar mereka di dalam berperang dan berjihad adalah persenjataan yang dengannya membuat musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita menjadi takut. Jadi at least-nya, minimalnya adalah apple to apple, semisal dengan mereka. Ya, itu standar persenjataan dalam konteks jihad ofensif, ya. Adapun defensif, jihad yang bersifat membela diri, maka walaupun kita hanya cuma dengan bambu runcing, ketika itu cara kita untuk mempertahankan diri kita, maka itu adalah hak, itu adalah sesuatu yang benar. Ya, ini untuk penjelasan untuk pertanyaan pertama. Yang kedua tadi, antum tanya tentang rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di masyarakat kita, yang mungkin sebagian dipamerkan dan disukan dan lain sebagainya. Ana haqqul yakin bahwa itu adalah palsu, tidak benar. Haqqul yakin itu palsu, tidak benar. Beberapa asar dari para sahabat itu buktinya apa? Dalilnya adalah sangat banyak, ya. Begitu banyak sebagian para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka memegang sebagian peninggalan Nabi Muhammad SAW. Namun, ya, subhanallah, tidak lepas dari generasi sahabat, semua peninggalan Nabi SAW yang ada di sebagian tangan mereka hilang. Ya, seperti Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu juga memegang rambut Nabi SAW. Tapi jauh hari sebelum Khalid ibn Walid meninggal dunia, rambut yang biasa beliau simpan itu dan beliau simpan ditaruh di ikatan syamarnya atau surbannya pun hilang. Ya, itu hilang dari Khalid. Abu Hurairah pun demikian dengan sekantong kurma yang dimilikinya dari Nabi Muhammad SAW yang selalu selalu ada kurmanya, walaupun hal itu tidak pernah diisi oleh Abu Hurairah. Pokok beliau merogohkan tangan pasti ada kurmanya. Dan Nabi SAW memberikan syarat, asal satu, jangan kamu pernah melihat ke dalam kantong itu. Subhanallah, Allah membuat Abu Hurairah suatu hari beliau lupa, beliau melihat kepada kantong tersebut. Demikian pula yang serupa yang dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau mengatakan bahwa ketika Nabi SAW wafat, ya, ketika Nabi SAW wafat, ada separuh kantong gandum yang dipegang di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan kata Aisyah, sejak Nabi SAW wafat sampai bertahun-tahun kemudian, beliau tidak pernah kekurangan gandum, hanya ngambil nyendok dari kantong tersebut. Ya, tidak pernah luput. Dan Nabi SAW memang pernah berpesan kepada Aisyah, asal satu syaratnya, jangan pernah ditakar. Ketika kamu menakarnya tidak akan terjadi seperti itu. Qaddarallah ma syaa fa'al, Allah mentakdirkan yang berbeda. Akhirnya Ummul Mukminin Aisyah suatu hari beliau lupa, beliau menakar hal ini, ditakarlah. Maka berkurang gandum itu dan habis dan tidak bertambah, tidak terisi lagi. Demikian pula cincin Nabi SAW yang pernah dipegang oleh Utsman ibn Affan, yang sebelum Utsman dipakai oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar dipakai oleh Umar. Di masa Utsman yang memegangnya. Dan suatu hari ketika Utsman hendak wudu di salah satu sumur, qaddarallah ma syaa fa'al, cincin itu jatuh dari jari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dan hilang di sumur tersebut. Jadi tidak ada satupun jejak dari Nabi SAW yang lewat generasi sahabat pun tidak. Apalagi berabad-abad sesudah itu. Di tangan siapa? Ya, siapa yang menguasai atau memegang sanad dari peninggalan atau jejak jasad Nabi Muhammad SAW ini? Kepada siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu dari Ali ke siapa? Ya, ke siapa? Sanadnya bagaimana sehingga bisa diklaim bahwa itu adalah datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Wallahi, ana yakin bahwa itu adalah kadzib, kebohongan dan kepalsuan. Kemudian yang ketiga, dengan doanya Abbas bin Abdul Muttalib yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagaimana di dalam Sahih Bukhari tersebut,
menunjukkan bolehnya bertawassul dengan doanya orang saleh. Abbas bin Abdul Muttalib tidaklah sekedar sebagai orang yang dituakan dari Bani Hashim karena kekerabatannya dengan Nabi Muhammad SAW begitu saja. Tapi karena beliau seorang yang hamba Allah yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat mendukung dakwah Nabi SAW. Antum kita membaca di dalam kisah sirah perang Hunain ini. Bagaimana Abbas radhiyallahu an, demikian pula Abu Sufyan bin Harith radhiyallahu an, berada di kanan kiri Nabi Muhammad SAW ketika banyak yang lainnya kocar-kacir lari meninggalkan Nabi Muhammad SAW pada waktu peristiwa itu. Ini menunjukkan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib abdun min ibadillah, salah seorang hamba Allah yang saleh, insya Allah termasuk salah seorang dari wali Allah, salah seorang wali min auliyaillah. Namun kita melihat, apakah itu bisa menjadi dasar bahwa seseorang boleh bertawasul, bukan bertawasul, mencari berkah dari bekas Iya. minumnya orang soleh dan lain Dari sebagainya? karomah, Ustaz. Jawabannya, nah, dikatakan karomah, bukan karomah. Ya, karena tidak disebutkan adanya suatu karomah di sini, tapi doa. Ya, tidak dikatakan sebagai karomah, tapi doa. Meminta doa dari orang soleh itu adalah sesuatu yang disyar'ikan. Di dalam asar tersebut tidak disebutkan adanya suatu karomah spesifik dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau tidak disebutkan secara spesifik memiliki karomah tertentu. Dan juga tidak ada satupun riwayat sebagian sahabat meminta atau mengambil dari jejak fisik dari sebagian sahabat yang lainnya. Sebagaimana yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa memang ada sebagian sahabat mengambil dari bekas wudhu Nabi SAW atau yang lainnya. Atau ludah Nabi SAW atau keringat Nabi Muhammad SAW. Tapi itu hanya pada fisik Nabi Muhammad SAW, tidak lebih. Ya, hanya pada fisik Rasulullah SAW. Tidak ada ceritanya sebagian sahabat atau tabi'in memberlakukan hal yang serupa kepada manusia yang paling mulia setelah Rasulullah, yaitu kepada Abu Bakar atau kepada Umar atau kepada Uthman atau kepada Ali radhiyallahu anhum ajma'in atau kepada Hasan dan Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Tidak ada satu pun asar atau riwayat yang menunjukkan bahwa ada sebagian orang mencari berkah dari jasad, fisik, atau apa yang terlepas dari fisik mereka, sisa minum dan lain sebagainya, jejak kaki atau apapun itu, pakaian, ya, dari apa yang dipakai atau yang ada pada diri sebagian sahabat radhiyallahu anhum atau sebagian ahlul bait. Wallahu a'lam bishawab. Berarti Baik, Nah, eh, silakan. ya. berarti Silakan, yang Yun. kepada keturunan-keturunan Nabi, yang mohon maaf saya sebut aja habaib-habaib itu, Ustaz, yang sering Iya, air minumnya kemudian kita itu apa kesalahan. Itu kesalahan. Yang seperti itu tidak benar. ya Bahwa Ustaz. kalaupun mereka benar keturunan Nabi, anggap saja benar klaimnya, bukan berarti kemudian kita boleh melakukan yang seperti itu. Kemuliaan mereka tidak ada seujung kukunya dengan kemuliaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Itu pun tidak ada seorang pun mencari berkah dengan sisa minumnya Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali, ya, atau bekas wudhunya atau yang semisalnya mengusap tubuh mereka, jubah mereka. Itu tidak pernah dilakukan kepada orang-orang yang sangat mulia, Khulafaur Rasyidin yang sangat hebat itu, yang mereka jelas memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan mungkin seorang Habib pun memiliki kemuliaan seujung kuku kakinya para Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum. Jadi apa yang dilakukan itu tidak benar, itu adalah suatu kebatilan, kesalahan, kesesatan, dan itu adalah mengantarkan kepada perbuatan hulu berlebihan terhadap orang-orang soleh yang dikhawatirkan malah akan mempertuhankan mereka dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Wafiq barakallah, Baik. Ustaz. Nah, Alhamdulillah, terima kasih untuk interaksinya Ustaz Duna Ali dengan Akhi Yuladi Purawibowo. Untuk selanjutnya sebelum Umu Firly dan Umu Amr, yang di sini sudah ada yang antri pertanyaan melalui chatbox dari seorang ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa semua muslimin, termasuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Saya mau bertanya berkaitan dengan tidak diterimanya sholat, yaitu memutuskan silaturahmi. Saya mau tanya apakah seseorang sebut saja
misalkan bukan nama samaran ya, nama samaran sebut saja Rahmat, bukan nama aslinya, melakukan penipuan bisnis kepada si B. Dan kabar tersebut langsung tersebar hingga tetangga, keluarga, dan banyak orang. Dan keluarga itu ikut-ikutan membenci dan menyebarkannya lagi kabar tersebut kepada orang lain. Beberapa hari kemudian si Rahmat minta maaf dan mengembalikan haknya si B tanpa diketahui banyak orang. Apakah sholatnya Rahmat ini diterima juga? Lalu apakah orang yang menyebarkan berita tersebut bisa mendapatkan hukuman dari Allah? Demikian Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Anak ulang Kang Si. Rahmat Ya, nipu B gitu ya. ya, Rahmat menipu B. Kemudian Oke, setelah itu keluarga B itu eh, apa namanya? eh, menyebarkan aibnya Rahmat. menyebar ya kepada menyebarkan aibnya Rahmat kepada tetangga, keluarga, dan banyak orang. Dan Mm-mm. keluarganya B juga ikut-ikut benci menyebarkannya lagi kabar tersebut kepada orang lain. Begitu, Ustaz. Subhanallah, Rahmatnya tobat dan minta maaf, Rahmatnya tobat, minta maaf, kemudian mengembalikan mengembalikan haknya si B haknya. tanpa Ya, oke. diketahui banyak orang. Nah, begitu. Oke, nah terus. Ya, apakah sholatnya ini diterima atau tidak? Lalu apakah orang yang menyebarkan berita tersebut bisa mendapatkan hukuman dari Allah? Demikian, Nah, Ustaz. kalau mengenai tidak diterimanya sholat, ana tidak tahu hadis yang menyebutkan memutus silaturahim tidak diterima sholat. Yang ana tahu malah lebih dahsyat dari itu, la yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang memutus silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ini lebih dahsyat daripada sekedar tidak diterima sholatnya. Namun konteks jadi cerita yang disampaikan tidak masuk ke dalam konteks memutus silaturahim. Tidak masuk dalam konteks tersebut. Ingat ikhwatal iman, kezaliman itu bertingkat. Ya, kezaliman itu berlevel-level. Ketika seseorang zalim kepada kita, kita boleh melawan kezaliman itu sebagai bentuk suatu tindakan keadilan. Melawan kezaliman kepada kita sebagai sebuah tindakan keadilan. Tapi harus diingat bahwa tingkat perlawanan kita tidak boleh melebihi tingkat kezaliman orang tersebut. Kalau orang yang zalim kepada kita lawan dengan suatu tindakan yang melawan dia, ternyata perlawanan kita kepada orang yang zalim tersebut, perlawanan kita melebihi kezaliman orang itu ke kita, maka kitanyalah yang berubah menjadi orang yang zalim. Kita yang berubah menjadi orang yang zalim. Itu yang harus diwaspadai. Sebagaimana konteks kisah yang disampaikan. Rahmat menipu. Ya, ini bukan nama asli ya, itu adalah nama samaran. Rahmat menipu si B ini tadi. Tapi setelah menipu dia menyesal, dia tobat. Maka status kezaliman tipuan itu sudah zero dengan penyesalan tobat dan mengembalikan hak itu. Sudah nol. Tapi kemudian ternyata tidak berhenti sampai di sana. B ini sudah berkoar-koar ke sana kemari beserta keluarganya dan lain sebagainya terkait dengan tipuannya si Rahmat yang pada hakikatnya Rahmat sudah bertaubat kepada Allah dan mengembalikan uang yang ditipunya. Maka siapa yang zalim dalam konteks ini? B. B dan keluarganya lah yang zalim selama dia tidak bertaubat dan minta maaf kepada si Rahmat. Bertaubat kepada Allah, mengklarifikasi kezaliman yang mereka lakukan itu. Kalau tidak, merekalah orang-orang yang zalim. Merekalah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah demikian penjelasan dari Ustazona Ali kepada Ikhwan yang tadi bertanya. Selanjutnya di sini kami persilahkan Ummu Firly yang sudah raise hand, lalu dilanjut dengan Ummu Amr. Tafadhol. Iya, Bismillah, jazakallah khairan, Kang Z. Barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum Wafiq warahmatullahi barakallahu. wabarakatuh. Iya, Ustaz. Em, Anak izin bertanya tentang tadi yang disampaikan Ustaz, bahwa malaikat atas kehendak Allah hanya di perang Badar untuk intervensi langsung pada peperangan tersebut, sementara di peperangan-peperangan lainnya malaikat sebagai support seperti itu ya Ustaz. Nah, yang dimaksud dengan support malaikat di peperangan-peperangan lain itu sebagai bentuk yang bagaimana ya Ustaz? Itu yang Baik. pertama. J. Nah,
Terus yang kedua Ustadz, ini sebagai bentuk nasihat bagi kami yang insya Allah nanti eh, Rabu itu kan ada pilkada serentak seperti itu ya. Nah, qadarullah di Jawa Timur tempat kami ini, 3 dari pasangan calon gubernur itu perempuan semua, Ustadz. Sementara wakilnya itu justru yang ikhwan seperti itu. Agar hati kita dan tangan kita tuh selamat untuk pertanggungjawaban kelak, apa yang Ustadz nasihatkan kepada kami, bagaimana sebaiknya 3 kami. calonnya semua cewek, perempuan, 3 calonnya. Iya, Jawa Timur seperti itu, Ustadz. Karena sepandangan syariat kan pemimpin wanita itu ya Ustadz sangat paham bagaimana itu, sehingga kami dan teman-teman tuh ada banyak keraguan seperti itu. Mohon nasihat dan pencerahannya Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa jazakillah khair. Nah, baik, yang pertama mengenai jumlah malaikat yang diturunkan selain perang Badar, apa fungsi mereka memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman? Yaitu dengan mempertunjukkan kepada orang-orang kafir jumlah umat Islam yang jumlahnya cukup besar. Ya, menunjukkan umat Islam jumlahnya cukup besar. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua adalah dengan menanamkan ketegaran, ketentraman, ketenangan di dalam hati orang-orang beriman di dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Ya, melihat jumlah yang terlihat besar dan kemudian menanamkan ketegaran, ketenangan, keberanian di dalam hati orang-orang beriman di dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Dan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang terutama yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Itu jadi peran para malaikat adalah untuk itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pilkada yang semua calon yang dipilih adalah wanita. Dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, sekali waktu Abu Bakrah ini beliau salah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari fitnah. Jadi ketika terjadi suatu fitnah pada umat ini, kata Nabi SAW, nanti akan terjadi fitnah di antara para sahabatku. Dan di antara orang yang selamat adalah Abu Bakrah ini radhiyallahu, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Subhanallah, di antara trigger fitnah itu adalah terbunuhnya sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu. Sehingga penjahat terbesar yang menyebabkan perpecahan umat yang luar biasa ini adalah para pembunuh-pembunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Pada saat itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang haji ketika peristiwa itu terjadi. Utsman radhiyallahu anhu mati terbunuh di kota Madinah. Aisyah radhiyallahu anha di kota Mekkah. Kegaduhan yang luar biasa, kehebohan yang dahsyat. Sedangkan kita tahu bahwa penegakan syariat, pembunuh harus dibunuh. Penjahat harus ditegakkan hukum kepada mereka. Namun ketika masa transisi kepemimpinan dari Utsman yang kemudian disepakati oleh sebagian besar sahabat untuk diserahkan kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kondisi kaum muslimin pada saat itu secara spesifik kota Madinah tidak sekondusif sebelum-sebelumnya, ya, karena diisi oleh orang-orang yang tidak bisa diprediksi dengan tepat oleh Ali ibn Abi Thalib dan yang bersama beliau siapa kawan, siapa lawan, dan bagaimana menata ulang ini. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berinisiatif untuk memindahkan kepemimpinan itu ke Kufah. Ya, beliau memindahkannya ke Kufah. Aisyah radhiyallahu anha yang ada di kota Mekah, beliau mendapat support dari banyak orang-orang yang muslim mukmin yang ada pada saat itu, yang berangkat haji dan yang lain sebagainya, jumlahnya cukup besar, meminta beliau untuk menemui Ali bin Abi Thalib dengan tujuan meminta pertanggungjawaban, meminta keputusan, sikap, ketegasan sikap di dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pembunuh-pembunuhnya Utsman ibn Affan. Maka kemudian karena dorongan dari banyak pihak,
Dari banyak pihak, Aisyah radhiyallahu anha pun bersedia atas permintaan itu. Maka beliau pun bersama kaum mukminin berangkat ya dengan sebagian orang-orang yang selesai menunaikan ibadah haji itu, mereka tidak ke kota Madinah tapi mereka menuju Kufah untuk tujuan tadi. Ya, seperti itu. Di perjalanan bertemulah dengan Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah radhiyallahu anhu bertanya, "Ini siapa? Kalian ini siapa? Kalian mau kemana?" Bahkan pasukan itu disebut sebagai Jaisyus Salihin. Disebut sebagai Jaisyus Salihin, tentara orang-orang soleh. Karena begitu masifnya rombongan orang-orang soleh bersama Ummul Mukminin Aisyah pada saat itu. Bukan orang sembarangan, orang-orang soleh. Pulang haji, orang-orang soleh. Jaisyus Salihin, sampai tentara orang-orang soleh. Begitu label pasukan itu. Ketika bertemu dengan Abu Bakar bertanya, "Kalian ini siapa dan kalian mau kemana?" "Kami adalah rombongan orang-orang mukmin. Kami dari kota Mekah. Kami mau menemui Ali bin Abu Thalib. Kami mau menuntut hak atas terbunuhnya Utsman ibnu Affan. Kami menuntut hak untuk penegakan hukum qisas terhadap pembunuh-pembunuhnya Utsman ibnu Affan." Jadi sampai di sini, semua misi yang dipikul oleh Ummul Mukminin Aisyah dan kaum mukminin yang disebut tentara orang-orang soleh ini semuanya masih terlihat sangat baik. Ya, Ummul Mukminin Aisyah, tentaranya Jaisyus Salihin, dan tujuan utamanya adalah membela haknya orang yang mazlum, seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin yang mati dibunuh di rumahnya sendiri. Sampai di sini ceritanya benar semuanya. Jadi checklist poin kesahihan, keabsahan itu masih banyak di listingnya tentara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Namun kemudian Abu Bakar bertanya, "Man amirukum?" Kalian dipimpin oleh siapa? Kalian dibawa oleh siapa ini? Pemimpin kami adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin kalau kita atau sebagian besar antum, kita semuanya ada di masa itu, mungkin dengan proudnya, dengan bangganya, dengan GR-nya, dengan luar biasanya kita akan besar hati. Aisyah Ummul Mukminin pemimpin kami. Kemudian Abu Bakar ketika mendengar itu beliau berkata, "Amma nabiyyukum faqad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala." Adapun nabi kalian Muhammad SAW, saya telah mendengar beliau bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah." Tidak akan selamat, tidak akan sukses suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Kata Nabi SAW. Ya, sebagian fuqaha yang kaum liberal dan lain sebagainya mencoba memutarbalikkan makna dari hadis ini. Oh, ini spesifik. Nabi SAW bicara konteksnya adalah konteks ketika itu mengomentari penggantian kepemimpinan Kisra kepada putrinya, yang itu adalah suatu tindakan yang tidak layak, dan kemudian Nabi mengomentari tentang kasus tersebut. Kalau dia mengatakan seperti itu, tapi kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mendengarkan hadis ini menempatkan hadis itu pada kasus Aisyah radhiyallahu anha? Itu menunjukkan bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tidak spesifik terkait dengan masa transisi dari Kisra kepada putrinya, tapi ini sesuatu yang bersifat umum. Bahkan diberlakukan oleh Abu Bakar terkait dengan satu pasukan orang-orang saleh yang di antara mereka ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan endingnya pun kita sudah membaca di dalam sirah. Begitu menyesalnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atas kepergian itu. Beliau setiap mengingat peristiwa itu, beliau menyesal, beliau menangis, beliau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha yang luar biasa. Ya. Maka dari sini itu sebagai jawaban terhadap pertanyaan Firly tadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik. Masya Allah. Ya Ustadz, barakallahu fiik, barakallahu. Mudah-mudahan ini menjadi penenang hati-hati kami bagi calon-calon pemilih yang wallahu a'lam nanti minta pertolongan Allah yang terbaik. Ya Rabbana ya Karim. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Baik. Ustadz, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Alhamdulillah, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ummu Amr ya, yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari jemaah-jemaah
yang berada di Amerika dan Kanada. Kami persilakan Umu Amar. Iya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Afwan Ustadz, ini pertanyaannya mohon nasihat dan di luar dari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Di kalangan teman-teman saya, ada seorang teman, dia beragama Islam Ustadz, muslimah, seringkali ngomong di grup, dan grupnya cukup besar Ustadz, dia suka bilang, tolong ini didoakan bagi teman-teman yang Muslim atau teman-teman yang Kristen, teman-teman yang Buddha, mintalah kepada Tuhan kalian, kita doain teman yang ini. Apakah ucapan seorang muslimah yang seperti itu diperbolehkan Ustadz? Mohon pencerahannya. Kemudian yang kedua, Nah, lanjutkan Umu Amar. ya, yang kedua Ustadz, ini terkait juga dengan mungkin berita viral yang ada di Indonesia, seorang transgender menunaikan ibadah haji dan memakai pakaian muslimah, padahal dia laki-laki. Walaupun mungkin secara histori dia melakukan operasi dan katanya sudah juga mendapat legalitas. Tetapi dari teman yang didapat, sebenarnya dia bukan karena kelainan, tapi pinginnya dia sendiri menjadi perempuan. Mohon nasihatnya untuk masalah ini, Ustadz, karena di kalangan teman-teman kami di luar negeri juga ada yang seperti itu. Jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Barakallahu fiik. Nah, terkait dengan yang pertama, bahwa menyampaikan kalimat yang seperti tadi, tolong yang Muslim berdoa kepada Allah misalnya, atau yang Nasrani kepada Tuhannya, ya Buddha, Hindu kepada Tuhannya masing-masing. Kalimat seperti ini adalah kalimat yang tidak layak diucapkan oleh seorang Muslim. Itu menunjukkan kalimat ridha kepada kesyirikan. Ya, ridha kepada kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kekufuran dan kesyirikan. Wala yardha li ibadihil kufr. Allah tidak ridha kepada kekufuran kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kesempurnaan iman itu tidak akan benar kecuali dengan iman kepada Allah dan kufur kepada taghut. Wa may yu'min billah wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia berpegang kepada tali yang kokoh. Tidak cukup beriman kepada Allah begitu saja, ya, tapi di saat yang bersamaan dia kufur kepada tauhid. Tauhid itu apa? Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dia harus memiliki kebencian, keingkaran, penolakan terhadap semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sikap hati seorang muslim. Bagaimana seorang muslim dia ridha Allah disembah dan dia ridha makhluknya Allah juga disembah? Ini tidaklah kalimat yang diucapkan oleh seorang muslim. Kalimat yang disampaikan itu adalah kalimat kufur wal'iyadzubillah. Kalimat kufur. Kalau dia meyakini apa yang dia ucapkan itu sebagai bukanlah suatu kesalahan dan itu benar, dia meyakini dengan hatinya itu benar, naudzubillah, saya khawatir yang bersangkutan bisa murtad wal'iyadzubillah. Ya, karena kalimat itu sangat berat konsekuensinya, seperti menunjukkan bahwa dia ridho ada selain Allah yang boleh disembah. Ya, maka dia harus bertaubat. Dia katakan berdoalah kepada Allah. Apa beratnya dia mengatakan seperti itu? Cukup dia sebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang-orang di luar Islam mengatakan bahwa ada sapi yang layak untuk disembah, ada manusia yang layak untuk diminta, ada jin dan syaitan yang layak untuk seorang berdoa kepadanya. Apa beratnya kita mengatakan Allah Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh makhluk, untuk kita berdoa dan memohon hanya kepadanya dan tidak kepada yang lain. Harusnya mereka di luar Islam tidak berkeberatan mereka sendiri minta kepada makhluk, sedangkan kita meminta kepada Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan yang kedua,
ya terkait dengan yang kedua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini nanti insya Allah pada kajian yang akan datang di peristiwa Taif, saya akan menceritakan diantaranya terkait dengan adanya banci di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana pemberlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka. Ya, namun apa yang dialami itu, nah, apa yang ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perlu dipahami bahwa yang terjadi itu bukan muhannas atau banci yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang memang punya kelainan bawaan. Ya, tapi ini seperti yang tadi disampaikan memang keinginan pribadinya. Keinginan pribadi seseorang untuk merubah jenis kelaminnya atau berubah gendernya, ini adalah perbuatan atau keinginan kufur, keinginan yang tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ini sikap nyeleneh, penyimpangan, orientasi yang sangat menyimpang yang dilakukan oleh kaumnya Lut, yang Allah dengannya menghancurkan kaum itu, dan kemudian bagaimana di dalam syariat hukumannya lebih berat daripada hukuman perzinahan. Kalau perzinahan itu masih ada opsi, misalnya kalau zina itu ada opsi kalau dia bukan muhsan, belum menikah, ya, antara perjaka, itu dia belum menikah, maka hukumannya cukup dicambuk saja. Tapi bagi orang-orang yang sudah melakukan hubungan sejenis seperti ini, hukumannya walaupun dia masih perjaka, maka hukumannya tetap dihukum rajam di dalam syariat. Ini lebih berat daripada sekedar perzinahan. Dan ikhwatal iman, jika meniru pakaian saja, meniru tampilan saja, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wa mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala jika hanya meniru pakaian, lenggak-lenggok, perilaku, sikap, ini dilakukan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan orang itu keluar, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan orang yang kemudian dia mengatakan bahwa apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dari gender dan jenis kelamin itu bukanlah sesuatu yang bisa dia terima, dan dia ingin mengganti ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di samping itu adalah ketidakwarasan, dan yang kedua adalah itu tindakan kufur terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dan para ulama menegaskan kalau dia menganggap sikap dan perilakunya itu sesuatu yang boleh-boleh saja, bukanlah sesuatu yang haram, maka dia bukanlah seorang muslim. Ya, dia bukan seorang muslim. Dia telah menentang sesuatu yang telah dibenci dengan sangat tegas dan sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia mengatakan bahwa itu tidak boleh, tapi dia menjadi dorongan dirinya dan seperti itu, maka dia harus berusaha untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia berusaha untuk memendam ya hasrat dan keinginan dia yang nyeleneh ini tadi dengan taubatnya, dengan permintaan pertolongan kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan terapi-terapi yang semestinya untuk memperbaiki kondisi psikis yang dialami oleh orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, waktunya sudah agak telat. Boleh nggak satu lagi Ustadz? Silakan Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita dianjurkan untuk bertaubat sebanyak-banyaknya setiap harinya. Apakah taubatan itu bila kita lakukan, misalnya memang beristighfar banyak, tapi kita ingin sekali misalnya setiap hari dan dirutinkan sholat taubat. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Jazakumullahu khairan. Dan kalau boleh di sini Ustadz, kapan sebaiknya waktu sholat taubat itu dilakukan Ustadz? Misalnya pagi, siang, malam, atau bareng tahajud, dan seterusnya. Jazakumullahu khairan. Nah, wa jazakillahu khair. Naam, bertaubat atau dengan konteks astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih misalnya. Aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dengan ucapan yang seperti ini, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang seperti itu dianjurkan sebanyak-banyaknya setiap hari kita untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi yang seperti itu. Adapun melaksanakan sholat taubat setiap hari bukanlah sesuatu yang dianjurkan dan sunnah. Ya, bukanlah sesuatu yang dianjurkan dan bukanlah suatu sunnah.
Karena hadis Nabi SAW sendiri mengaitkan sholat taubat dengan melakukan suatu dosa. Man adznaba dzanban, barang siapa melakukan suatu dosa, kemudian dia wudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, dan dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, artinya khusyuk di dalam sholatnya, maka diampunilah dosanya yang telah lalu. Ini dikaitkan dengan melakukan suatu dosa. Maka dari sini, akhwafillah rahimani wa rahimakumullah, merutinkan sholat taubat setiap hari bukan sunnah. Itu bukan bagian dari amalan sunnah. Namun hendaklah ketika kita menyadari akan suatu dosa yang sedang dilakukan dan kita menyesal dari hal itu, maka boleh mengaitkan sholat itu dengan dosa yang ingin kita bertaubat dari dosa tersebut. Itu boleh. Apakah kalau kejadiannya berulang setiap hari, apakah boleh? Jawabannya boleh. Kalau ada keterkaitan dosa yang sedang dilakukan yang dengannya seorang hamba bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya? Ya, ketika dia selesai dari berbuat dosa itu dan dia menyesal dan ingin bertaubat kepada Allah, di saat itulah dia melakukannya. Itu bisa dilakukan di pagi, di siang, di sore, atau di malam hari. Karena sholat taubat yang seperti ini sifatnya adalah sholat yang memiliki sebab. Ya, sholat yang ada sebabnya. Sebabnya apa? Dosa yang dilakukan. Maka tidak melihat konteks waktu spesifik. Tidak melihat harus dilakukan di pagi, atau di siang, atau di malam hari. Tapi ketika selepas dia berbuat dosa, dia menyesal dari dosa tersebut, dia ingin bertaubat kepada Allah dengan melaksanakan sholat taubat, di saat itulah dia melaksanakan sholat taubat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, ini ada tambahan sedikit. Ustadz, bila sholat taubat, ini kita niatkan sholat 2 rakaat untuk bertaubat. Apakah kita berdoanya itu sebelum salam atau sesudah salam, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Di dalam sholat, jadi sholat taubat itu maksimalkan doa itu di dalam sholat. Ya, seperti diantaranya adalah dengan membaca Sayyidul Istighfar misalnya. Ya, dengan sebagai bentuk penyesalan dari dosa yang dilakukan, maka lakukanlah istighfar dan taubat itu di dalam sholat. Maksimalkan sholat itu untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sujud, ketika tasyahud akhir, dengan memvisualisasikan penyesalan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memvisualisasikan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memvisualisasikan tidak layaknya dan tidak pantasnya diri kita, ya, di dalam hati kita bahwa kita tidak layak, tidak pantas, rahmat Allah begitu besar, namun kemudian kita meresponnya dengan banyak berbuat maksiat dan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Wa jazakillahi khair. Baik, barakallahu fiik Ummu Amar. Yang selanjutnya ini mohon izin Ustaz, pertanyaan terakhir dari jamaah akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kalau suami melarang nyoblos pilkada besok, bagaimana seharusnya sikap seorang istri? Demikian Ustaz pertanyaannya. Suami yang larang. Ya. Ana tidak menemukan alasan untuk melanggar larangan suami dalam hal ini. Allah a'lam bishawab. Karena kalau ada 2 hal yang memilih, ya, artinya ikut berpartisipasi di dalam pemilu, itu adalah hak warga negara. Adalah hak warga negara. Dan itu adalah opsinya dalam hukum syariat, sifatnya adalah mubah. Memilih boleh, nggak milih pun nggak apa-apa. Ya, itu pun diakomodir oleh undang-undang di negeri kita. Karena itu sebagai sebuah hak pilih yang memang dilindungi oleh undang-undang dalam sebuah aturan negara yang demokrasi. Tidak menjadi sebuah kesalahan ketika seorang warga negara berkecenderungan untuk tidak memilih. Ya. Adapun sebagai seorang muslim atau muslimah, kita terikat dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jika suatu permasalahan yang konteksnya itu mubah, maka ketika di situ ada perintah suami, mubah itu bisa berubah jadi wajib selama tidak menjadi sesuatu yang memberatkan bagi istri untuk melaksanakannya. Ya, misalnya suami memerintahkan sesuatu, buatin kopi, misalnya begitu ya, sederhana saja. Membuat kopi dan tidak membuat kopi itu mubah, dua-duanya mubah.
Tapi ketika menjadi suatu order atau perintah dari seorang suami kepada istrinya, maka itu bisa jadi menjadi sesuatu yang wajib untuk mendapatkan ridha suami dan juga taat kepada suami sebagaimana yang banyak disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula sebaliknya, larangan suami terkait dengan hal-hal yang mubah hukumnya bisa menjadi sesuatu yang haram karena konteksnya adalah taat kepada suami dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini, sekaligus juga sebagai penghujung kajian pada malam hari ini. Sebelum dipungkas, mungkin ada nasihat terakhir untuk kami yang hadir pada malam hari ini dari Ustadz. Kami bisa silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Insya Allah pembahasan kita akan datang judulnya adalah pengepungan kota Taif. Ya, pengepungan kota Taif. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di perang Hunain, di antara pelajaran yang paling berharga pada saat itu, bagi kita semuanya, sampai hari ini, bahwa kita umat Islam bukanlah umat yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena jumlah yang besar. Di zaman itu di perang Hunain, pasukan yang tidak pernah dikirim oleh Nabi SAW sejumlah dengan itu, ternyata tidak memberikan pertolongan sedikit pun tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita belajar dengan kondisi yang serupa tapi tak sama. Bahwa kita umat yang jumlahnya 2 miliar. Tapi kita lemah di sana sini dalam banyak aspek. Alhamdulillah Islam masih dijaga oleh Allah. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqidah yang sahih ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran Islam ini dijaga dengan sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga tidak ada kelemahan umat Islam secara masif dan secara menyeluruh ini tidak membuat kita kemudian tidak mampu untuk mengakses kesahihan dan kebenaran ajaran yang masih dijaga dengan murni oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa intervensi suatu dinasti atau kepemimpinan atau suatu negara atau yang lainnya. Tapi karena Islam itu dijaga oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan ini Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan semua kelemahan yang dialami oleh umat Islam di timur, di barat, di utara, di selatan, di Arab, di Asia, di Eropa, di semua banyak aspek negara. Tapi tidak membuat kita untuk kehilangan semangat untuk menuntut ilmu agama, menuntut semangat, tidak menghilangkan semangat kita untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Nabi SAW yang otentisitasnya, yang kemurniannya, yang kesahihannya tetap dilindungi dan dijaga oleh Rabbus Samawati wal Ard, dijaga oleh Tuhannya langit dan bumi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana sebagian para ulama sampai mengatakan, kalau ujian-ujian yang bertubi-tubi ini menimpa salah satu agama yang lain di luar Islam, agama itu mungkin sudah hancur dan punah dari muka bumi. Tapi karena agama ini bukanlah buatan manusia, agama ini bukanlah di bawah naungan dan perlindungan suatu dinasti, bukan oleh Salman bin Saud atau Muhammad bin Salman atau siapapun itu di muka bumi ini, bukan oleh siapapun, Saudi Arabia, Indonesia, Mesir atau yang lainnya, tidak di tangan mereka tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampai hari ini pun tetap berbangga dengan kehebatan dan kemuliaan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka tetaplah kita memohon kepada Allah agar Allah tetap menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga iman kita, Islam kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kejayaan, kemuliaan dinul Islam. InsyaAllah ya Rabbana ya Karim. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan di sisa umur kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kejayaan Islam. Allahu akbar walillahil hamd. Demikian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, untuk pertemuan kajian
bersama Ustazona Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala di kitab Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Lulu Al-Maknun fi Surati Nabi Al-Ma'mun, berakhir pada pukul 21.54 waktu Indonesia Barat. Kami haturkan baik terima kasih kepada Ustazona Ali Hasan Bawazir Hafizullah Ta'ala yang telah menyempatkan hadir berbagi waktu, berbagi ilmu kepada kita semua. Dan kami haturkan terima kasih juga atas partisipasi perhatian jamaah setia Bumiku Mengaji, dan tentu saja rekan-rekan di Bumiku Mengaji yang telah menyelenggarakan kajian pada malam hari ini. Untuk hari besok insya Allah bersama Ustazona Faisal Mista pada pukul 20.00. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesempatan kesehatan dan juga memberikan tetap tidak mencabut hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan dari pelaksanaan kajian pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustazuna Ali. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum untuk kajian malam hari ini. Dan selamat beristirahat. Akhir kalam, marilah kita pungkas pertemuan kajian malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Rabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Yakumullah. Amin wa jazakumullahu khairan. Selamat istirahat Ustaz. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.